Salam saudara, semoga saat ini Anda dalam keadaan sehat, bergembira, sejahtera dan tinggal di rumah sama seperti saya. Dan semoga juga Anda dalam vitalitas rohani yang mantap sehingga Anda bisa menikmati perlindungan Tuhan dengan penuh kedamaian. Pada saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri tema bahwa Tuhan melindungi kita dari virus corona. Tentunya Anda banyak tanda tanya dengan judul atau tema yang saya berikan ini. Ikuti, nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana Tuhan bisa melindungi kita dari wabah virus corona. Situasi sekarang ini makin mencekam, saudara. Semua penjelasan, misalnya saja para medis, itu kadang sangat membingungkan kita. Mulanya dijelaskan bahwa virus corona itu biasa-biasa saja, menyerang hanya kepada orang yang sudah lanjut usia. Itu pun kalau seseorang terserang, kemungkinan meninggalnya hanya 9% atau 8%. Kecil sekali. Tapi pada faktanya saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di negara saja, negara kita saja, Indonesia, sudah terkena orang 2000, bahkan 2000 lebih, bahkan menurut prediksi akan menjadi puluhan ribu ke depan, dan ini belum mencapai klimaksnya. Dan yang luar biasa, saudara perhatikan, tingkat kematian oleh karena wabah ini, yang disebabkan oleh dampak wabah ini yang mengenai seseorang, lebih tinggi dibandingkan orang yang sembuh. Itu artinya apabila Anda terkena, keluarga yang Anda cintai, ayah, ibu, teman, anak, cucu, orang-orang yang Anda kasihi, apabila terkena, kemungkinan besarnya adalah meninggal. Luar biasa. Anda akan terpisah dengan orang-orang yang Anda kasihi selamanya. Ini sangat menakutkan. Belum lagi ancaman-ancaman krisis ekonomi, belum lagi gangguan-gangguan terhadap persatuan bangsa ini, belum lagi orang-orang yang menggembar-gemborkan isu yang membuat kita ketakutan dan khawatir, akhirnya banyak yang panik. Belum lagi para rohaniawan yang muncul di media dengan berbagai macam versi dan kontroversi. Ada dua hamba Tuhan yang baru-baru ini sedang ramai diperguncingkan oleh jemaat di seluruh Indonesia. Yang satu berkata dapat wangsit dari Tuhan. Dia disuruh Tuhan untuk mengusir atau mendiamkan corona. Wabah virus corona. Diam krisis ekonomi. Yang satu lagi menyanggah dan merasa benar sendiri dan menghakimi pendeta yang lain. Ini sangat tidak menjadi berkat di saat-saat seperti ini. Seharusnya para hamba Tuhan bersatu untuk menyuarakan kedamaian, apalagi dalam suasana Paskah. Menyuarakan apa yang bisa dilakukan oleh gereja untuk menjadi berkat bagi sesama. Mencari celah bagaimana bisa memuliakan Tuhan seperti pengorbanan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi kita?
Tuhan bisa melindungi kita melalui pemerintah. Mengapa demikian? Sebab pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 13 jelas, pemerintah itu dari Tuhan. Dalam ayat yang keempat, pemerintah itu hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau dilindungi oleh Tuhan, tunduklah kepada apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang di pusat. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk melindungi kita. Jangan tunduk kepada yang lain, jangan tunduk kepada yang pribadi. Kalau pemerintah tetapkan PSBB, semua harus ikut. Jangan ada istilah lain. Pembatasan sosial berskala besar sudah dicanangkan, itu turunannya harus diikuti oleh pemerintah wilayah, daerah. Kalau ada daerah atau wilayah yang memiliki versi yang berbeda, Anda tidak tunduk kepada pemerintah dan melanggar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Anda akan kena hukuman. Kalau Anda pemerintah, harus turut dan tunduk kepada pemerintah di pusat. Kalau tidak, Anda memerintah secara pribadi. Jadi apa yang menjadi himbauan pemerintah, khususnya kita orang percaya, harus turut dan ikuti kalau kita mau dilindungi oleh Tuhan. Jangan malah bikin kacau. Jangan malah memberatkan pemerintah dan mengganggu jalannya pemerintah yang sedang berusaha berjuang secara baik. Dengan mempertimbangkan segala segi, dia memutuskan bersama dengan DPR. Jangan bikin kacau lagi. Ikuti pemerintah. Yang kedua, ikuti kebijakan para medis, dokter. Mereka yang mengerti keadaan ini. Yesus saja sangat menghargai namanya Lukas yang berprofesi sebagai tabib. Di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-15 ayat 31 yang sampai dengan 32. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus sangat menghargai para tabib. Sehingga diibaratkan sama seperti orang berdosa yang perlu juru selamat. Tapi kenapa umumnya para rohaniawan di lingkungan gereja saat ini ada yang menyerang pendoa, doanya nggak manjur sekarang, ternyata obat lebih manjur, dokter lebih bisa diandalkan. Atau sebaliknya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang anti sama sekali dokter. Banyak orang membenturkan kebenaran firman Tuhan yang satu dengan kebenaran firman Tuhan yang lain. Yang mana sesungguhnya firman Tuhan itu banyak sekali kebenaran yang menjadi paradoks. Satu dengan yang lain berbeda dan tidak bertentangan. Tetapi banyak hamba Tuhan yang sengaja mempertentangkan kutub penyembuhan melalui dokter dengan kutub penyembuhan melalui doa mujizat. Dalam poin ini saya mau menegaskan yang pertama adalah Anda harus menghormati dokter, para medis. Pakai masker,
cuci tangan, pakai sabun, batasi jarak minimal 2 meter. Kalau batuk atau bersin, tutup dengan sapu tangan atau pakai masker. Jangan borong masker atau ADP standar kedokteran dan perawat yang khusus menangani wabah ini. Jangan mentang-mentang punya uang. Akibatnya mereka, para medis, mengalami krisis APD dan dikabarkan banyak yang meninggal. Saudara, kalau Anda lakukan ini, Anda mengkhianati bangsa ini, mengkhianati saudara-saudara yang terancam wabah virus ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, Anda juga harus mendisiplin diri. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat ke-20 dikatakan, kamu adalah bait Allah, tubuhmu itu bait Allah. Ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah ialah kamu. Kamu harus memelihara bait Allah dengan penuh tanggung jawab. Melindunginya. Jangan sampai bait Allah binasa. Atau kamu sendiri yang membinasakan. Berilah tubuhmu itu sehat. Disiplin diri. Berikan asupan-asupan gizi, vitamin, istirahat yang cukup, olahraga, kendalikan makanan-makanan yang tidak menyehatkan, jagalah kebersihan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan, Anda layak dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin menghancurkan bait Allah-Nya yang ada di dalam dirimu. Kemudian yang keempat, Tuhan melindungi kita melalui misi. Orang yang melakukan misi Tuhan pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 jelas di situ dikatakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi, mujizat itu terjadi, hasil daripada karya kuasa Roh Kudus itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita melakukan misi Tuhan dalam memberitakan Injil. Di luar itu, saya nggak yakin kalau hanya orang hura-hura di gereja saja bertepuk tangan, dengerin khotbah, kemudian pulang, stresnya hilang. Saya nggak yakin mujizat itu menyertai Anda. Sebab Tuhan menjadikan orang-orang percaya itu di dalam misi, maka mujizat itu terjadi. Rata-rata mujizat terjadi yang dilakukan oleh Yesus pada waktu Yesus melaksanakan kehendak Bapa di surga, menjangkau jiwa-jiwa dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tidak, saya nggak yakin. Meskipun gerejamu hebat, meskipun katanya penuh urapan, kalau gereja nggak punya misi, Roh Kudus nggak bekerja, nggak mendatangkan mujizat di gerejamu. Karena
Gereja yang bermisi adalah gereja yang dipenuhi dengan mujizat. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kalau Anda mau punya kuasa atas virus corona dan terbebas dari serangan virus corona, kamu harus bermisi. Jangan meneliti segala dampak-dampak yang mendatangkan keburukan, tetapi kamu lupa memberitakan kabar sukacita dari orang lain kepada orang lain mengenai Yesus Kristus. Katakan kepada mereka bahwa dalam Yesus ada kuasa. Itu kata firman Tuhan. Bukan cuma virus corona, jiwamu bisa diselamatkan. Karena segala dosa, segala kelemahan, segala sakit penyakit sudah dibayar di kayu salib dalam Yesus Kristus. Semua ada jawaban, ada harapan, ada pemulihan dan ada kesembuhan. Berusahalah untuk mendapat celah bagaimana kamu bisa menjadi berkat. Bukan malah bikin hal-hal yang membuat orang bingung. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Siarkan itu. Dalam Tuhan ada jawaban. Kemudian yang terakhir, sebetulnya ada banyak yang saya mau sampaikan, tetapi kali ini 5 saja cukup. Melalui Tuhan secara langsung, dengan cara mujizat Tuhan, Anda bisa terlindung dari virus corona. Banyak ayat di dalam Alkitab Tuhan melindungi kita dari penyakit sampar. Misalnya di dalam ayat yang terkenal, yang sering kita dengar dan saksikan melalui khotbah para hamba Tuhan akhir-akhir ini. Mazmur pasal yang ke-91. Ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ini adalah satu kalibrasi iman yang harus tepat yang ditujukan kepada Tuhan. Sama seperti Anda stay tune di dalam gelombang kerajaan surga. Kalau kita stay tune pada satu gelombang radio, saudara, kalau Anda bergeser sedikit saja banyak gangguan. Gangguan angin, ada gangguan suara dari alat elektronika itu sendiri, kerak-kerok. Pesannya nggak jelas. Jadi kalau Anda stay tune dengan tepat, dengan segala ukuran, regulasi kerajaan surga, Anda duduk di situ dan berdiam, bermalam di situ sambil membangun kepercayaan setiap saat. Maka Anda akan mendapatkan perintah dan arahan serta perlindungan yang jelas dari kerajaan surga. Anda akan diberikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah engkau membangun kalibrasi iman yang tepat kepada Tuhan. Nikmati, apalagi bersama dengan keluarga, berkumpul saat ini. Saudara nikmati bersama dengan keluarga. Dengan terus menerus, jangan pernah beralih kepada yang lain. Jangan pernah menganggap yang lain itu lebih hebat daripada Tuhan kita. Kemudian saudara-saudara, bagaimana perlindungan Tuhan dan mujizat Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang kelima, jangan takut
Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ketakutan itu bisa membuat kita beralih daripada mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan Anda lebih takut kepada ancaman virus corona daripada Anda menghargai atau mengimani bahwa Tuhan sanggup menjaga saudara. Karena saudara adalah biji mata Allah. Tidak mungkin Anda dibiarkan, diserahkan kepada mara bahaya, dan Tuhan tidak berbuat apa-apa buat Anda. Jangan takut. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Berjaga-jaga. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian Anda akan tetap tenang, tetap sejahtera, tidak stres, tetap sehat, tetap bisa mengontrol diri dan tidak melakukan hal-hal yang keliru, yang tidak perlu, dan malah menjerumuskan Anda kepada pergumulan yang lebih berat, keadaan yang lebih berat. Yang lain, melekat pada Tuhan dan mengenal namanya, ayat yang ke-14. Banyak orang mengenal nama Tuhan tetapi nggak mau melekat. Nggak bakal dilindungi Tuhan. Iblis juga kenal Tuhan, bahkan iblis juga bisa menyembah Tuhan dengan hebat. Tapi dia nggak mau melekat sama Tuhan. Tuhan mau, kalau engkau kenal aku katanya, kamu harus melekat. Kemana Tuhan pergi, engkau ikut. Kemana Tuhan mau, engkau ikut. Apa yang disukai oleh Tuhan menjadi kesukaanmu. Lakukan. Tuhan sukanya melakukan perkara-perkara yang diutuskan oleh Bapa di dalam dirinya. Dia melakukan dengan setia. Dalam situasi seperti ini, kamu harus melakukan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan mengajar kepada kita, mengarahkan kepada kita, memberitahu kepada kita di dalam ketaatan, mengiring Tuhan dengan setia. Perlindungan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Kemudian ayat yang ke-15, berseru pada Tuhan, jangan berseru kepada yang lain. Panggil nama Tuhan. Apapun halangan dan rintangan di depan saudara, mungkin ini akan menjadi lebih rumit lagi situasi ini. Lebih mengerikan lagi. Lihat itu kata-kata Donald Trump. Dunia akan lebih mengerikan lagi di masa depan. Kalau virus corona ini belum seberapa, akan ada lagi banyak ramalan-ramalan. Apalagi kalau kita melihat tanda-tanda zaman yang dilukiskan oleh Alkitab. Semuanya mengarah ke sana. Tetapi saudaraku, jangan lupa, kalau kita mau berteriak-teriak kepada Tuhan, teriak yang paling bagus adalah teriak sama seperti Yohanes Pembaptis. Bukan teriak supaya kita minta tolong dan diselamatkan diri sendiri, tetapi Yohanes Pembaptis, dia berteriak-teriak, berseru-seru dari padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi misi Tuhan. Saya rindu saudara-saudara kita menjadi suara kebenaran, sama seperti Yohanes Pembaptis di masa-masa yang penuh ancaman dan tantangan ini. Saya akan percaya kelima hal ini, kalau Anda imani bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. 1, lewat pemerintah. 2, lewat para medis, para dokter. 3, melalui disiplin diri sendiri. 4, melalui pelaksanaan misi. Dan kelima, melalui mujizat langsung dari Tuhan. Kita pasti dilindungi Tuhan.
Kalau Anda sudah setia melaksanakan ini, Anda terkena juga. Anda berhak berkata sama seperti Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya, puji Tuhan. Semoga ini menjadi berkat. Amin.